Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjut kuliah kita kembali di anatomi sistem pencernaan, yaitu kita akan melanjutkan kuliah kita sebelumnya yang sudah membahas sampai dengan gaster atau lambung. Sekarang kita akan membahas di usus halus. Jadi usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum minor, ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Kemudian usus halus ini ada 3 bagian utama yang sering kita dengar, yaitu ada duodenum atau biasa dikenal dengan istilah usus 12 jari, kemudian ada jejunum, dan ada ileum. Kalau kita melihat gambar, maka kita akan dengan mudah mengidentifikasi bahwa setelah keluar dari lambung, maka bagian usus yang pertama itu adalah bagian duodenum yang berbentuk seperti tapal kuda, kemudian pada bagian lengkungannya ada kepala pankreas. Kemudian di gambar ini ditunjukkan bahwa setelah duodenum ada jejunum. Kemudian setelah jejunum, kemudian ada ileum, yang kemudian akan berlanjut masuk ke cecum, yang merupakan muara dari usus besar. Pencernaan pada usus halus. Jadi pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan baik oleh usus halus maupun yang dihasilkan oleh pankreas yang kemudian akan masuk ke usus halus. Senyawa kimia yang dihasilkan di usus halus ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah disakaridase. Fungsi dari disakaridase ini adalah menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kemudian berikutnya adalah erepsinogen. Erepsinogen ini adalah nanti akan berubah menjadi erepsin. Fungsinya, erepsin ini adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada hormon sekretin. Fungsi dari hormon sekretin ini adalah merangsang kelenjar pankreas untuk menghasilkan atau mensekresikan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Kemudian berikutnya ada hormon kolesistokinin. Hormon ini berperan dalam merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu, yang nanti cairan empedu itu juga akan masuk ke dalam usus halus, tepatnya di duodenum. Ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh pankreas beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah bikarbonat. Bikarbonat ini fungsinya untuk menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa di lambung itu dihasilkan Cl yang akan membuat suasana asam pada lambung. Kemudian setelah dia masuk di duodenum, maka suasana itu harus diubah menjadi alkali untuk mengefektifkan fungsi pencernaan dari protein. Berikutnya adalah enterokinase. Enterokinase ini bekerja mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin, kemudian mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Kerja dari tripsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada amilase. Amilase ini bekerja mengubah amilum menjadi sakarida. Kemudian ada lipase yang bekerja mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsinogen itu adalah tripsin yang belum aktif. Ya, kemudian diaktifkan akan menjadi tripsin. Kemudian kimotripsin atau tripsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada nuklease, itu bekerja menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Kemudian ada hormon juga yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama adalah hormon insulin, bekerja untuk menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Kemudian ada hormon satu lagi yang dihasilkan, itu
hormon glukagon. Itu untuk menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Ini dengan merubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian kita membahas mengenai dinding usus halus. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa yang berada di sebelah dalam, kemudian diikuti dengan lapisan otot melingkar, yaitu sirkuler, kemudian ada lapisan otot memanjang atau longitudinal, kemudian pada bagian luar ada lapisan serosa. Kemudian dinding usus halus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Jadi zat-zat makanan itu yang diserap di usus halus itu akan masuk ke aliran darah, kemudian diantarkan ke hati melalui aliran atau sirkulasi porta. Kemudian dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Jadi dinding usus ini itu menghasilkan lendir sepanjang saluran. Kemudian dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Ini adalah struktur dari mukosa usus halus. Jadi mukosa usus halus ini terdiri dari pili-pili yang menonjol ke dalam. Ini fungsinya adalah memperluas area permukaan absorpsi. Jadi ini kalau dibentangkan ini akan luas, ya seperti luas lapangan tenis. Itu adalah untuk permukaan absorpsi. Karena kalau dia hanya lurus, maka permukaan absorpsinya menjadi terbatas. Ya, ini adalah salah satu struktur atau contoh bentuk dari struktur mukosa dari usus halus. Selanjutnya kita akan lihat bagian duodenum. Duodenum atau usus 12 jari ini adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke yayinum. Bagian duodenum ini merupakan bagian terpendek dari usus halus, panjangnya hanya sekitar 25 cm. Makanya juga dikenal dengan istilah usus 12 jari. Bermula dari bulbo duodenal, kemudian berakhir di ligamentum tragus. Ya, ini kurang lebih struktur dari duodenum, ya, dengan bentuknya yang menyerupai tapal kuda. Kemudian pada duodenum ini dia sebenarnya melingkari kaput pankreas. Nah, ini yang organ aksesori pencernaan ini salah satunya adalah pankreas. Pankreas inilah yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang tadi. Ini kita bisa lihat ada ductus pancreaticus, itu yang berasal dari pankreas. Jadi enzim-enzim akan masuk melalui ductus pancreaticus. Di sini ada kaput pankreas, kemudian ada korpus pankreas atau badan pankreas, kemudian ada tail atau ekor dari pankreas. Duodenum ini merupakan organ retroperitoneal. Jadi retroperitoneal itu artinya dia di belakang dari rongga abdomen. Jadi tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. Kemudian pH duodenum yang normal itu kurang lebih 9. Jadi Anda bisa bayangkan dari tingkat pH 2 di makanan itu di lambung dengan pH 2 itu perlahan-lahan masuk ke duodenum, dia masuk pH-nya atau keasamannya turun dan menjadi alkali dengan pH 9. Pada duodenum terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan kandung empedu. Makanan akan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylori. Ya, kita sudah pelajari di lambung bahwa ada sphincter pada bagian bawah lambung, pada ujung lambung bawah, distal, namanya sphincter pylori.
Ini yang akan mengatur jumlah makanan yang bisa masuk ke dalam usus halus untuk dicerna dan diabsorpsi lebih lanjut. Jadi jika duodenum penuh, maka duodenum akan mengirimkan sinyal. Kemarin itu kita sudah belajar mengenai inhibiting, ya. Jadi yang penghambatan sekresi gastrin itu berasal dari duodenum, itu sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dari kandungan empedu masuk melalui ductus choledochus. Jadi yang empedu itu masuk melalui ductus choledochus. Ini yang akan mengalirkan empedu. Sementara cairan pankreas masuk melalui ductus pankreas. Selanjutnya kita akan lihat jejunum. Jejunum adalah bagian kedua dari usus halus. Jejunum itu terletak di antara duodenum dan ileum. Pada dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2 sampai 8 meter. Ini di kuliah pertama kita sudah pelajari. 1 sampai 2 meternya itu adalah jejunum. Jejunum dan ileum itu digantungkan dalam tubuh oleh mesenterium. Di pelajaran lambung juga kita sudah belajar itu mengenai mesenterium. Kemudian permukaan dalam jejunum berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau pili yang memperluas permukaan dari usus. Ini adalah mesenterium. Ya, jadi mesenterium itu bekerja sebagai ligamen itu untuk mengikat agar supaya usus itu tidak kemana-mana, ya, tidak melilit kemana-mana. Jadi dia bekerja untuk mengikat dan menjaga agar supaya usus itu mobilitasnya tidak berlebihan. Ini adalah struktur usus halus atau intestinum minor dan intestinum crassum atau usus besar. Mulai dari duodenum yang berwarna biru, kemudian turun ke jejunum yang berubah warnanya, kemudian ke ileum. Ya, kemudian dari ileum dia akan masuk ke kolon cecum, kolon ascendens, kemudian transversum, kemudian descendens. Sekarang kita perhatikan kembali di sini, kita akan berbicara mengenai jejunum, jadi usus halus yang bagian tengah. Proses penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan pada jejunum itu meliputi difusi, osmosis, dan transportasi aktif. Di pelajaran yang pertama kita sudah belajar itu dalam bentuk tugas mengenai apa itu difusi, osmosis, dan transport aktif. Di sini saya akan review kembali bahwa difusi itu adalah zat yang terlarut dapat berpindah dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Kemudian ada osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan pelarutnya. Pelarut dari suatu zat melalui membran selektif yang permeabel. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah transport aktif, yaitu melibatkan sejumlah energi untuk pemindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke area yang lebih tinggi. Ini biasanya melawan gradien tekanan. Berikutnya adalah jejunum. Mekanisme transport lain namanya difusi terfasilitasi. Ada kalanya suatu partikel ini tidak dapat difusi karena terhalang oleh membran yang impermeabel atau tidak dapat tembus oleh zat. Ya, namun jika pada membran itu terdapat faktor pembantu, misalnya enzim yang menyebabkan terbukanya saluran pada protein integral, ini protein yang memfasilitasi biasanya itu pemindahan molekul. Partikel tersebut dapat berdifusi tanpa melibatkan energi. Kemudian, ini adalah salah satu gambaran partikel-partikel apa saja dan mekanisme transportasi apa yang mereka
atau yang terjadi sehingga bisa berpindah dari lumen usus ke sel-sel epitel dan masuk ke aliran darah. Monosakarida dan asam amino itu perpindahannya melalui mekanisme difusi terfasilitasi. Asam lemak melalui mekanisme difusi biasa, vitamin berpindah melalui mekanisme difusi biasa, air berpindah melalui mekanisme difusi dan osmosis, kemudian elektrolit dan mineral melalui mekanisme difusi dan transportasi aktif. Kemudian berikutnya kita akan bahas bagian usus halus yang terakhir namanya ileum. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Ileum memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Dan dilanjutkan menjadi cecum dan appendix. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basah, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Ini kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat bahwa ileum itu yang berwarna hijau yang nanti akan menyambung dengan cecum. Jadi setelah duodenum, maka dia masuk ke jejunum, kemudian berlanjut ke ileum. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pencernaan makanan di usus halus. Pencernaan makanan di usus halus. Makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Kemudian makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Yang dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilasa pankreas menjadi disakarida. Jadi pencernaan karbohidrat yang tadinya diawali di mulut itu terhenti di lambung dan kemudian dilanjutkan kembali setelah dia berada di duodenum. Kemudian disakarida diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan ini kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Tapi terlebih dahulu dia masuk ke dalam hati. Jadi dia akan masuk melalui vena porta, kemudian masuk ke hati. Kemudian makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton. Maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, chymotrypsin, erepsin menjadi asam amino. Asam amino inilah yang kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Prosesnya juga melewati hati dulu. Kemudian makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu. Di fungsi empedu itu adalah sebagai emulgator. Jadi dia akan memecah lemak itu menjadi emulsi atau butiran-butiran kecil sehingga bisa dicerna oleh enzim. Jadi cairan empedu yang dihasilkan dari hati menjadi butiran-butiran lemak. Droplet lemak diuraikan oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian penyerapannya nanti dalam bentuk asam lemak dan gliserol ini diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Pada slide ini, di sini kita akan lihat apa-apa saja yang diabsorpsi selama proses pencernaan atau selama makanan itu berada di duodenum, jejunum, dan ileum. Misalnya di sini ada absorpsi asam amino mulai di duodenum. Kemudian ada absorpsi besi, ya ini iron absorb. Kemudian ada absorpsi monosakarida. Kemudian di sini jejunum mulai ada absorpsi kalsium. Kemudian ada absorpsi folat. Ya, kemudian ada absorpsi vitamin yang larut air, larut lemak, kemudian ada absorpsi asam-asam lemak,
bebas, kemudian ada absorpsi monobiserid, ada absorpsi vitamin B12, ada absorpsi air, ada absorpsi natrium, ya, dan seterusnya ini sampai pada ileum. Kemudian prinsip penyerapan zat gizi di usus halus, yaitu bahwa semua zat gizi dari makanan, termasuk air dan elektrolit, diserap di mukosa dari usus halus ini masuk ke aliran darah. Penyerapan air dan elektrolit itu memiliki peran penting dalam memelihara komposisi air dalam tubuh dan keseimbangan asam basa. Selanjutnya kita akan masuk di usus besar. Usus besar atau kolon ini adalah bagian dari usus antara cecum dan rectum. Ya, memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Ya, kurang lebih diameternya 6 cm dengan panjang 1,5 meter. Berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar terdiri dari kolon ascenden, sebelah kanan yang kolon naik. Sebenarnya kalau ada yang membaginya menjadi 6, usus besar itu terdiri dari cecum, kemudian kolon ascendens atau kolon bagian kolon yang naik, kemudian kolon transversum atau bagian kolon yang melintang, kemudian ada kolon descenden atau bagian kolon yang turun sebelah kiri, kemudian ada kolon sigmoid, yaitu bagian kolon yang berbentuk huruf S, kemudian ada rektum dan berakhir pada anus. Tapi yang 6 itu adalah cecum, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, sigmoid, dan rektum. Ya, ini adalah penampakan dari usus besar, ya, usus besar. Ini tidak semuanya berada di intraperitoneal, jadi ada yang retroperitoneal, terutama yang kolon transversum ini, itu sebagiannya adalah retroperitoneal. Jadi ini adalah cecum, jadi ini usus halus bermuara menjadi cecum, ke cecum, kemudian ini di cecum, di sini ada appendix ya, yang biasa dikenal dengan usus buntu. Kemudian dari sini makanan akan naik pada kolon ascenden, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descenden, kemudian ke kolon yang berbentuk S ini namanya kolon sigmoid, kemudian ke rektum dan berlanjut ke anus. Sekarang kita akan lihat di cecum. Cecum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Bisa dikatakan bahwa cecum adalah gabungan dari bagian terakhir usus halus atau ileum dengan bagian pertama dari usus besar. Cecum memiliki panjang sekitar 7 cm. Fungsi utama dari kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus halus. Kemudian kolon ascenden. Kolon ascenden atau bagian kolon yang naik, ini adalah kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas, dimulai dari dasar perut di sebelah kanan sampai ke hati. Kolon ascenden merupakan bagian awal dari usus besar. Fungsi utama dari kolon ascenden adalah untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Jadi makanan yang belum diserap di usus halus, dia akan penyerapannya itu akan ada penyerapan sisa-sisa di kolon ascendens. Ini adalah penampakan usus besar ya. Ini yang tadi yang kolon ascendens, kolon transversum, kolon descenden, kolon sigmoid, rectum, dan anus. Kemudian kolon transversum atau kolon yang melintang. Ini merupakan lanjutan dari kolon ascenden dengan bentuk horizontal. Kolon transversum melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perlekatan ini disebut jaringan omentum. Fungsi utama dari kolon transversum adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Jadi di sini yang terjadi yang banyak di usus besar ini adalah penyerapan air. Kemudian kolon descenden atau bagian kolon yang turun.
Ini kolon descenden merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Ini fungsinya adalah tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Jadi makanan yang kita makan ini nanti setelah dia berbentuk kimus di duodenum, itu pelan-pelan nanti akan ada pemadatan pada saat dia sudah berada di kolon. Berikutnya kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descenden, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Sekarang kita akan lihat, kalau tadi kita bahas mengenai bagian-bagian dari usus besar, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dinding usus besar. Secara garis besar, usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus dan sebagian besar organ pencernaan lainnya. Jadi usus besar ini juga punya 4 lapis. Lapisan yang pertama ini dari luar ke dalam adalah lapisan serosa. Kemudian yang kedua adalah lapisan otot, yang ketiga adalah lapisan submukosa, dan yang keempat adalah lapisan mukosa. Kalau kita lihat sepintas, maka kurang lebih ini mirip struktur pada dinding lambung. Sekarang kita lihat lapisan serosa. Merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limpa, dan saraf. Ingat bahwa serosa ini berfungsi untuk mencegah terjadinya iritasi akibat pergerakan dengan organ-organ yang berdekatan. Kemudian lapisan serosa pada usus besar berupa jaringan ikat yang ditutupi oleh peritoneum visceral. Di peritoneum visceral ini adalah lapisan yang melapisi permukaan organ-organ internal yang ada di peritoneum. Lapisan serosa memiliki rongga-rongga kecil tempat keluarnya cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas gerakan otot. Kemudian berikutnya adalah lapisan otot. Lapisan otot pada usus besar merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari, sama dengan yang di lambung. Terdapat 2 jenis serabut, yaitu serabut otot longitudinal atau memanjang dan serabut otot sirkuler atau melingkar. Jadi bedanya pada lambung, kalau pada lambung ada oblik atau miring. Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot ini menghasilkan gerakan peristaltik usus yang berfungsi untuk memecah makanan serta membawanya ke organ pencernaan selanjutnya. Jadi berbicara mengenai peristaltik itu adalah berbicara mengenai gelombang pergerakan yang terjadi pada usus, baik usus halus maupun usus besar, yang diakibatkan oleh kontraksi otot yang sirkular maupun yang longitudinal, kalau di lambung, dan yang oblik. Berikutnya lapisan ketiga adalah lapisan submukosa. Ini adalah berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limpa, saraf, dan kelenjar lendir. Jadi ini selalu beriringan ya, pembuluh darah, limpa, saraf, dan kelenjar lendir. Di pembuluh limpa ini adalah tempat absorpsi untuk zat-zat yang tidak dapat masuk melalui pembuluh kapiler. Ini kalau partikelnya besar, maka dia akan diambil oleh pembuluh limpa. Kemudian pembuluh darah di lapisan submukosa usus besar memegang peran penting dalam mengedarkan makanan yang diserap. Berikutnya adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa pada usus besar ini memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk menjaga agar supaya tidak terjadi iritasi akibat pergesekan antara feses atau pemadatan feses dengan dinding usus besar. Jadi lendir ini merupakan sekresi dari seluruh kelenjar yang terdapat di usus besar
Lapisan yang produksinya dipengaruhi oleh hormon sekretin dan enterokirin ini sering juga disebut sebagai intestinal juice atau jus intestinal. Suplai darah pada usus besar. Jadi suplai darah pada usus besar itu berasal dari arteri mesenterika inferior dan superior. Pembagiannya cecum, kolon ascendens, kolon transversum, proksimal, itu disuplai oleh cabang dari arteri mesenterika superior. Kemudian kolon transversus distal, kolon descendens, sigmoid dan rektum bagian atas, itu disuplai oleh cabang dari arteri mesenterika inferior. Kemudian sisa rektum atau bagian akhir dari rektum disuplai oleh arteri rektalis tengah dan inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna dan arteri pudenda interna. Ini adalah gambar yang menunjukkan suplai darah pada usus besar. Ini tadi arteri ileokolika, ya, ini arteri-arterinya. Di arteri mesenterika superior itu memiliki cabang-cabang untuk memperdarahi mulai dari cecum, kemudian kolon ascendens, kolon transversum, kemudian untuk kolon descendens, maka dia dari sini, arteri mesenterika interior. Fungsi usus besar. Usus besar memiliki fungsi yang pertama, menyerap air selama proses pencernaan. Kemudian yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, yakni E. coli. Jadi kalau mau feses yang tidak terlalu keras, maka itu harus banyak-banyak minum air. Sehingga karena kebutuhan air tercukupi, penyerapan air di usus halus, di usus besar tidak menjadi tinggi. Kemudian membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Ini dikenal dengan istilah defekasi. Banyak bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Jadi bakteri di usus besar itu berfungsi untuk membantu menguraikan sisa-sisa makanan, kemudian membantu mencerna beberapa bahan, sehingga ini menyebabkan kita tidak dibolehkan untuk terus-menerus mengkonsumsi antibiotik. Karena kalau kita terus-menerus konsumsi antibiotik, maka bakteri-bakteri yang berfungsi untuk membantu penguraian makanan pada usus besar ini akan mengalami kematian. Dan itu bisa digantikan oleh jamur, sehingga yang tumbuh adalah Candida atau jenis jamur yang lain. Atau jika bakteri ini mati, itu akan digantikan oleh bakteri patogen. Karena bakteri ini sangat berperan penting dalam proses pencernaan. Jadi bakteri dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Penting juga untuk fungsi normal dari usus. Beberapa penyakit serta antibiotik itu bisa menyebabkan gangguan pada bakteri di usus besar. Akibatnya bisa terjadi iritasi yang menyebabkan dikeluarkannya lendir dan air dan terjadi diare. Berikutnya, rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens atau kolon yang turun. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Jadi kalau sisa-sisa makanan itu sudah sampai di rektum, maka baru mulai muncul keinginan untuk buang air besar. Ya, ini adalah kolon sigmoid, kemudian masuk ke rektum.
Ya, kemudian nanti dia akan keluar di sini, di anus, di bawah. Jadi ini strukturnya yang lengkap, cecum, ascendens, transversum, descendens, sigmoid, dan rectum. Ini lagi yang lebih detail lagi terkait dengan struktur rectum dan anus. Jadi kalau dari bawah, di sini ada musculus canalis ani, jadi otot di sekitar rectum. Kemudian ada canalis analis, ini adalah lubangnya. Ada pecten analis, ini yang agak daerah yang menyempit. Kemudian ada linea dentata, ini. Kemudian ada musculus sphincter ani externus, ini yang berkontraksi, berelaksasi sehingga feses bisa keluar. Pada saat dia berelaksasi, ada musculus sphincter ani internus yang sedikit berkontraksi untuk mencegah agar supaya pembukaannya tidak langsung keluar. Kemudian di sini ada ampula recti yang bagian-bagian ini, ya. Kemudian ada juga yang agak-agak menyempit masuk ke dalam atau cekungan, ya, ada plica transversalis recti inferior, media, dan ada superior. Kemudian mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum itu memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana terjadi kembali lagi penyerapan air. Makanya kalau mau buang air besar jangan ditahan-tahan, karena kalau ditahan, fesesnya naik lagi kembali. Nah, di situ absorpsi lagi airnya, makanya dia tambah padat. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, maka konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan untuk buang air besar, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. Makanya pada bayi itu ya belum bisa dia kontrol buang air besarnya. Jadi makanya harus menggunakan popo. Kemudian anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan buangan keluar dari tubuh. Sebagian anus itu terbentuk dari permukaan tubuh kulit dan sebagian lainnya dari usus. Jadi bagian luar itu adalah terdiri dari kulit. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh sphincter. Ya, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana mekanisme defekasi atau buang air besar. Buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses di mana makhluk hidup membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan. Jadi bukan cuma manusia yang defekasi ya, kambing juga defekasi, sapi juga defekasi, kerbau juga defekasi. Rektum biasanya kosong sampai menjelang defekasi. Jadi rektum itu kosong, nanti mau defekasi baru turun dari descendant sigmoid, ya, sigmoid baru ke rektum. Karena kalau sudah di rektum maka ini biasanya prosesnya sudah cepat. Seseorang yang mempunyai kebiasaan teratur akan merasa kebutuhan membuang air besar kira-kira pada waktu yang sama setiap hari. Jadi kalau misalnya kita terbiasa buang air jam 5 subuh, maka umumnya setiap jam 5 subuh itu kita akan terbangun untuk buang air besar. Kalau biasanya jam 7, maka jam 7 paling sering itu adalah teratur. Hal ini disebabkan oleh refleks gastrokolika yang biasanya bekerja sesudah makan pagi. Orang juga biasanya banyak itu terstimulasi untuk buang air besar setelah makan. Ini karena refleks gastrokolika ini yang bekerja sesudah ada makanan yang masuk ke lambung. Setelah makanan ini mencapai lambung dan setelah pencernaan dimulai, maka peristaltik di dalam usus terangsang merambat ke kolon. Jadi pada saat dia masuk di lambung,
kemudian makanan mulai dicerna, mulai muncul peristaltik, itu gelombangnya itu bisa merambat ke kolon, dan sisa makanan dari hari kemarinnya yang waktu malam mencapai sekum itu mulai bergerak. Isi kolon pelvis masuk ke dalam rektum, serentak peristaltik keras terjadi di dalam kolon dan terjadi perasaan di dalam perineum. Tekanan intraabdominal itu bertambah dengan penutupan glotis dan kontraksi diafragma dan otot abdominal. Jadi ini adalah manuver Parsapa, di mana orang biasanya mengedan atau mengedan istilahnya ya, ditutup glotisnya. Glotis kan ya kayak seperti itu. Kita menutup di leher kita saluran udara sehingga kontraksi diafragma dan otot abdominal. Pinter anus mengendor dan kemudian kerjanya berakhir dengan keluarnya feses. Jenis gelombang peristaltik yang terlihat dalam usus halus jarang timbul pada sebagian kolon. Sebaliknya, hampir semua dorongan ditimbulkan oleh pergerakan lambat ke arah anus oleh kontraksi haustra dan gerakan massa. Jadi, gelombang peristaltik yang ada pada usus halus itu tidak timbul pada sebagian kolon. Itu karena kalau itu terjadi, maka keinginan buang air besar itu akan muncul setiap saat. Dorongan di dalam sekum dan kolon ascendens dihasilkan oleh kontraksi haustra yang lambat tetapi berlangsung persisten yang membutuhkan waktu 8-15 jam untuk menggerakkan thymus hanya dari katup ileosekal ke kolon transversum. Jadi bayangkan dari katup ileosekal atau sekum itu ke kolon yang mendatar di atas, itu butuh waktu 8-15 jam untuk menggerakkan isinya. Sementara kimusnya sendiri menjadi berkualitas feses dan menjadi massa setengah padat setelah berada di kolon transversum. Pergerakan massa adalah jenis peristaltik yang termodifikasi yang ditandai timbulnya sebuah cincin kontraksi pada titik yang tergan di kolon transversum. Ini berbicara mengenai pergerakan isi dari kolon transversum. Dengan cepat, dia akan masuk di kolon distal sepanjang 20 cm yang ke bawah ini, atau lebih hingga ke tempat kontriksi tadi akan kehilangan haustrasinya dan berkontraksi sebagai satu unit, mendorong materi feses dalam segmen itu untuk menuruni kolon. Jadi dari transversum turun ke kolon descendens. Kontraksi secara progresif menimbulkan tekanan yang lebih besar selama kira-kira 30 detik. Kemudian terjadi relaksasi selama 2-3 menit berikutnya sebelum terjadi pergerakan massa yang lain dan berjalan lebih jauh sepanjang kolon. Ini di kolon descendens. Seluruh rangkaian pergerakan massa biasanya menetap hanya selama 10-30 menit. Jadi keinginan buang air besar itu setelah turun ada peristaltik, itu biasanya perlangsungannya antara 10-30 menit. Kemudian mungkin muncul kembali kalau misalnya kita pagi, nanti ada lagi di sore hari, atau mungkin nanti besoknya baru ada lagi keinginan untuk buang air besar. Bila pergerakan sudah mendorong massa feses ke dalam rektum, maka akan timbul keinginan untuk defekasi. Ini adalah proses defekasi, bahwa feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi. Jadi kalau mau bahasanya agak sopan, kalau ditanya, misalnya Anda mau buang air besar, bilang aja mau BAB. Ya, merupakan fungsi utama anus. Jadi defekasi adalah hasil refleks. Jadi bila feses masuk ke dalam rektum, yang ini ya, rektum, yang setelah rektum ada anus. Dinding rektum akan meregang dan menimbulkan impuls aferen. Ya, ini impuls aferen ini adalah reseptor yang menerima, ya, yang menerima stimulus. Kemudian disalurkan melalui plexus mesentericus, sehingga menimbulkan gelombang peristaltik pada kolon descendens dan kolon sigmoid yang akan mendorong feses ke arah anus. Kemudian setelah dia sampai di plexus mesentericus ini, ya yang di medula spinalis, baru ada saraf perintah. Ya, saraf perintah itu adalah saraf eferen. Saraf
eferen ke kolon descendent dan kolon sigmoid yang mendorong feses ke arah anus. Bila gelombang peristaltik sampai di anus, maka sphincter ani internus akan menghambat feses, sementara sphincter ani externus akan melemas atau relaksasi sehingga terjadi defekasi. Saya kira demikianlah kuliah kita untuk sistem anatomi fisiologi sistem pencernaan. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan lanjut ke kuliah berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.